Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih keadaan situasi hubungannya kamu bersama dengan si dia untuk dalam jangka beberapa waktu ke depan ya. Nah, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Queen of Wands ya. Kemudian ada energi dari Two of Wands. Berikut ada energi dari ya. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Oke, baik. Kemudian ada energi dari Judgment ya, tapi posisinya reverse. Kemudian di situ ada energi dari Five of Wands. Kemudian ada energi dari ini dan berikutnya ada energi dari situ. Oke, nah jadi kalau melihat gini, nampaknya memang ya dalam beberapa waktu ke depan si seseorang ini tuh akan menunjukkan bagaimana kebutuhannya dia kepada dirimu ya, sampai sebesar apa ambisinya dia untuk dengan kamu gitu ya, seberapa kuat sih daya tahannya dia untuk mengejar kamu. Nah seperti itu ya. Nah jadi mari lihat akan ada upaya-upaya bahkan bisa ini dibilangnya gerakan impulsif ya dari si dianya nanti demi boleh mendapatkan perhatiannya kamu, dapat waktunya kamu, dapat kesenangan dari kamu, kebahagiaan dari kamu, kegembiraan dari kamu, drama dengan kamu. Nah, itu bahkan ya bisa dapat di sana. Nah, jadi kayak untuk beberapa waktu ke depan, atensi dari seseorang ini enggak jauh-jauh itu, ya. Banyakan atau seringannya itu tuh ada kepada dirimu. Nah, di sana ya. Nah, bahkan ketika dia pun bersibuk ria dengan hidup dia pribadi, tapi dia akan mencari cara untuk boleh tetap selalu terkoneksi ke kamunya gitu ya. Mana lagi memang untuk dalam beberapa waktu ke depan kamu juga punya kesibukan tersendiri ya. Ada sesuatu yang kamu lakukan, ada sesuatu yang kamu kerjakan yang dimana pekerjaan itu tuh menyita banyak waktunya kamu gitu ya, banyak energinya kamu gitu loh. Jadi sehingga mau nggak mau si dianya merasa bahwa dia yang harus nyempilin dirinya dia di sela-sela aktivitas hidupmu. Nah seperti itu ya. Jadi kayak bocah gitu ya yang nengok emaknya lagi sibuk merengek. Nah ini nanti bisa akan kamu lihat dari si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Jadi kayak bahkan ada tindakan-tindakannya dia nanti, satu sisi bisa bikin kamunya itu tuh tersenyum, seneng kamunya gitu ya, dianya merasa butuh akan dirimu. Tapi satu sisi lagi ya kamu bisa akan juga merasa sedikit terganggu ya dengan bagaimana sikapnya dia ke dirimu gitu lah. Karena dia nggak tahu jam, nggak ngerti dia jam, entah jam sibuk kah, jam masih bobok kah gitu ya, jam sholat kah, jam pergi gereja kah, dia bisa nggak peduli. Pokoknya ketika dia katakan dia mau terkoneksi sama kamu, maka dia akan kayak cepet ya mengambil spontan gitu loh, tindakannya dia tuh spontan. Teringat dia sama kamu, chatting teringat dia sama kamu, telepon gitu. Deringan pertama dari dia masuk ke handphonenya kamu, katakan belum kamu terima gitu ya. Ini bisa dia tuh akan membombardir kamu ya dengan segera dia telepon kedua, telepon ketiga, telepon keempat. Nah kayak gitu sampai dapet kamunya itu tuh ngangkat teleponnya dia. Nah kira-kira di situ ya. Chattingan pertamanya dia terlewat oleh kamu misalnya, dia akan langsung ngirim lagi chattingan kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Dan boleh-boleh dia, apa sih kamunya ini tuh lambat banget ngangkat chattingnya aku, lambat banget ngangkat teleponnya aku, balas chatting aku kok butuh sampai setahun. Nah gitu dia ya.
bisa dia agak bawel, agak cerewet, bisa dia seperti itu ya. Nah jadi dia merengek-rengek di sana, pakai acara marah-marah, nah itu boleh ya di sana, karena ini agak bikin kamu jadinya risih. Ada Mari lihat dia tindakan si dia, marah-marah dia sama kamu gitu. Masa sih nggak bisa nelfon aku gitu, teleponan dulu sebentar sama aku, belum aku udah ditinggal tidur sama kamu. Nah gitu ya. Dia sesungguhnya dia tuh memang nggak ada niatan ya mau kayak mengusik aktivitasnya kamu gitu ya. Nah tapi dia nggak bisa juga menahan dirinya dia gitu loh ya. Misalnya dia tahu, oh ya kamu siang hari, kata kamu kemarin kamunya itu tuh sibuk meeting misalnya gitu ya, ada kerjaannya kamu keluar kota misalnya. Nah, kalau untuk menunggu nanti ajalah petang apa malam baru teleponan dengan kamu, nggak bisa dia, nggak kuasa dia gitu loh ya. Maunya dia itu tuh gerak cepat. Nah di sana walau dia tahu kamu lagi sibuk, tapi kayak dia menganggap ya paling-paling aku hanya minta waktunya kamu 5 menit misalnya, masa sih kamu nggak bisa bagi aku 5 menit gitu ya. Tapi namanya kita lagi sibuk gitu ya, 5 menit itu tuh terasa gimana gitu ya. Di sana kamu kenapa sih nggak telepon aku, kenapa sih kamu nggak chatting aku misalnya gitu ya. Mau dia komplain sama kamu di situ. Tapi Mari lihat ini tuh memang energi orang yang lagi ini ya, lagi banyak maunya ini sama kamu gitu loh, banyak kebutuhannya dia ini ya dari kamu. Nah di situ kebutuhannya dia bukan kayak kebutuhan hanya misalnya uang kah, enggak, tapi kok rasa-rasanya itu tuh pengen aja ngelihat wajahnya kamu, pengen aja denger suaranya kamu, pengen aja tahu kamunya itu tuh di mana supaya dia tenang gitu ya. Pengen dia kayak jadi prioritasnya kamu. Nah itu juga bisa itu di sana. Jadi kayak seperti seseorang ini tuh takut dilupakan sama kamu. Walaupun dia udah suaminya kamu, dia udah istrinya kamu, dia udah berstatus pacarnya kamu gitu ya, dan hubungannya kalian sudah lama, tapi kok ada rasa takut dia dilupain gitu. Kayak gitu ya kadang-kadang ya, ada lucu gitu. Nah ini yang terjadi di dia. Takut dia ada sesuatu yang kamu rasa lebih menarik dibandingkan dengan dia gitu, yang kayak merampas kamu dari dia. Takut dia di situ. Dia tahu kalau kamunya itu tuh kayak bukannya punya niatan mau cari sengaja ya, kamu mau cari kesempatan untuk bikin dia itu tuh nggak sabaran, bikin dia itu tuh nggak tenang. Dia tahu nggak ada niatannya kamu seperti itu ya. Tapi dianya aja sendiri yang kok kayaknya memang lagi ambisius ke kamu, lagi posesif ke kamu gitu ya. Memang sikapnya dia memang lagi pengen agresif aja kita, nyosor aja maunya dia sama kamu. Gitu ya. Ya kamu bisa aja di sana ya elok, baik budi gitu ya. Ya seperti bagaimana kamu normalnya gitu loh. Ya. Tapi justru kayak di matanya dia, aktivitas yang kamu lakukan itu mengancam bagi dia. Itu ya. Nah jadi bisa dia tuh nanti komplain. Padahal ini tuh kamu sedang melakukan aktivitas, bukan aktivitas baru tapi aktivitas rutin gitu ya. Tapi nanti dia bisa itu, kamu itu tuh aja kerjaannya kamu sibuk aja dengan hal itu gitu loh. Kemarin-kemarin dia nggak tahu komplain gitu ya, dia biarin aja kamu kemarin-kemarin apa kayak gitu, sibuk ngapain kamu gitu ya, nggak pernah dia ngebacot gitu. Tapi ini bisa nanti tuh dia bacot gitu loh ya, kayak punya rasa kangen yang nggak habis-habis ini tuh. Kalau Maria kayak pengen tuh deket terus sama kamu gitu ya. Padahal katakan kalian baru jumpa, baru ketemu, baru bersama barengan 3 jam 5 jam sudah, seharian sudah, tapi besok pengen lagi nempel sama kamu
gitu ya. Pengen lagi dia, itu loh. Belum puas dia, rasa-rasanya lagi susah dipuaskan, itu. Jadi kayak gairahnya dia itu tuh ke kamu, ya, nafsunya dia ke kamu, gairahnya dia ke kamu, itu tuh kayak lagi meledak kalau Mari lihat, gitu ya. Kamu jangan tabu ya ketika Mari omongin gairah nafsu ya, karena ini kan memang bagian dari dirinya kita sebagai sebagai manusia ya. Dan kalau dalam hubungan terutama suami istri, lah kalau nggak ada gairah nafsu, kok kayaknya nggak elok juga ya, nggak baik juga kan di sana. Ya salah satu di antara sekian banyaknya memungkinkan hubungan bisa terus berjalan, terutama rumah tangga, ya di sana masih ada sensasi gairah nafsunya itu. Kalau udah nggak nafsuan lagi sama pasangan, udah nggak gairah lagi sama pasangan, loh ini kebutuhan biologis ini tuh pasti akan dicari jalan pelepasannya di luar-luar sana, kan gitu. Ya, nah jadi bersyukurlah kalau dia asik minta aja sama kamu, ya, mau gelendot aja sama kamu, gitu ya. Mau ditimang-timang kamu aja, gitu ya. Pengen mimi aja dia sama kamu. Jadi jangan ngerasa risih juga kamunya ya. Nah, ya itu hormonnya dia lagi membuncah soalnya di sana. Gitu ya. Jadi maunya itu tuh gituan aja sama kamu, diranjang. Sana. Mesraan aja sama kamu. Itu ya. Dan yang ianya ya dia bisa agaknya sebel gitu ya sama kamu nanti. Dia lagi sange-sangeannya ke kamu, tapi kamu kayak dingin aja, kayak model cuek bebe aja kamu sama dia. Terotak nanti dia ini bahasa Medan ya, terotak nanti dia sama kamu, gitu loh. Ya, kok kayak nggak ada perlawanan yang atau apa itu namanya, sambutan gairah yang sama dari kamunya itu tuh untuk ke dia, gitu ya. Maunya dia ketika dia benar-benar lagi gairah sama kamu, wah kamu juga mau bergumul dengan dia ya, mau gulat ranjang dengan dia. Maunya dia kayak gitu. Tapi kamu capek gitu ya, ya kamu sibuk gitu. Ya nggak bisa setiap dia ingin koneksi sama kamu, kamu ada. Ya nggak bisa seperti itu. Tapi ini justru kayak bikin suasana jadi hidup ini ya, terutama bagi dia. Gitu loh. Jadi ya lagi pengen-pengennya sama kamu, ya otaknya dia itu tuh ya ke kamu aja. Kan gitu ya. Nah jadi nih hidup dia yang tadinya mungkin kalian sempat nge-flat ini relationship-nya, jadi menyala lagi. Terutama dari dia, jadi aman. Hubungan ini tuh ada jaminan akan bertahan gitu loh. Ya. Karena hasratnya dia lagi tertuju sama kamu saja. Jadi mau lewat pun itu Luna Maya kah siapakah gitu ya, nggak peduli dia. Yang ikatan yang dia rasa, lahir batinnya dia itu tuh ya kepada kamu. Nah di situ. Memang cari-cari perhatiannya dia sama kamu ini tuh ya kayak kata Mari barusan ya. Bisa itu tuh agaknya menjengkelkan kamu. Tapi ya bawa ketawa aja ya. Nah di sana. Dengar rengek-rengekannya dia, marah-marah nggak jelasnya dia. Udah kamu diem, kamu bawa ketawa aja gitu. Soalnya dia lagi tersiksa akan pemuasan kebutuhannya dia melalui kamu, gitu ya. Nah di sana. Jadi kayak uring-uringan sendiri. Nah jadi diri dia yang uring-uringan itu ya banyak sedikitnya dia akan transfer ke kamu. Soalnya dia akan ekspresikan gitu ya. Di sana. Kamu pengen gerak leluasa,
Dia malah pengen nempel terus sama kamu. Gitu. Ya. Bahkan mungkin agak-agaknya dia, misalnya ini durasinya dia lumayan panjang, mau gelendot terus sama kamu sebel juga. Mari lihat. Makanya sebelum kamu sebel banget sama dia, mendingan mari kasih saran dari saat sekarang ya, untuk kamu memahami gitu loh, biar kamu paham dan kamu ngerti bersikap ke si dia gitu ya. Ya saran mari tadi, bawa ketawa aja gitu loh ya. Lagi kayak anak ayam kehilangan induk ini, modelnya dia dalam beberapa waktu ke depan sama kamu. Kemana kamu dia kejar gitu ya. Kalau memang bisa dikejar, datang dia gitu. Walaupun kamu bilang aku mau, kamu mau kemana, katanya, oh aku mau ke kafe ke sana misalnya gitu ya, sama teman-temannya aku. Nongol dia. Atau bahkan kamu bilang, oh aku mau meeting dulu, kemana, ke sana misalnya gitu ya, bisa dia tuh nongol, karena ini ada sikap-sikap nekatnya dia sama kamu gitu loh. Nekat gitu ya, mau ngekor sama kamu gitu ya, pengen dia kayak misalnya video callan terus sama kamu, walaupun kamu dengan kesibukannya kamu, tapi dia bisa nengok-nengokin kamu melalui layar handphone. Mau ini gitu loh. Dan nanti hal ini tuh kayak bikin dia juga menyadari ya, betapa pentingnya kamu bagi dia gitu ya. Apalagi kalau kalian sempet misalnya itu tuh udah agak-agak renggang kemarin-kemarin hari. Jadi datang itu kesadaran dia, agak renggang ya. Biasanya teleponan 100 kali satu hari, belakangan kok jadi cuma 80 kali ya. Wah, nggak bisa ini dibiarin kayak gini. Nah, jadi ada juga dalam rangka untuk kembali ya, membuat gambaran hubungan kalian seperti yang kemarin-kemarin hari gitu loh. Jadi kayak gambar cerita Mari barusan, yang harusnya kalian menurut dia 100 kali teleponan dalam satu hari, nggak boleh nih turun ke 80, mesti dinaikkan lagi nih ke 100, kalau bisa mah 110 kali. Kira-kiranya gitu ya. Di sana harus diokein lagi nih hubungannya, biar dia tenang gitu loh, biar dia tenang, nggak merasa bahwa seolah-olah kamu bisa diculik oleh pekerjaanmu, oleh aktivitas-aktivitasnya kamu. Kayak gitu ya, semacam kayak lagi nggak rela untuk kehilangan kamu gitu. Ngikut dia pantau terus itu kamunya gitu ya. Memang sih sebel ya kalau dia tiba-tibanya ngamuk sama kamu gitu ya, dia komplain apa gitu kan, dia larang-larang kamu, misalkan bilang aku mau nge-gym, udahlah nggak usah nge-gym lah, maksudnya dia biar kamu menghabiskan waktu dengan dia saja. Nah gitu loh, jangan tersita waktu yang kamu punya untuk ke gym sana. Di situ ya, agak-agak egois nanti dia ini sama kamu. Nah, mungkin kamu sebel di situ ya, kayak merasa dilarang-larang gitu. Tapi nikmatilah, dia lagi bucin-bucin gak karu-karuan seperti ini ke kamu ya. Nikmati aja dulu. Namanya manusia, hari ini bucin, besok udah enggak. Kan jangan nanti ketika dia enggak bucin sama kamu lagi, kamu pengen dibucinin. Nah ini lagi dia kasih nih bucin-bucinnya dia ke kamu. Ya udah, nikmati aja di sana. Gitu ya. Kalau Mari boleh kasih saran gitu loh, biar menyala ya relationshipnya kalian ini gitu loh. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi dari Pisces, Scorpio, Cancer, hadir energi dari Sagittarius di sana, Aquarius hadir, Leo ada, dan Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.